Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak dan Saudara sekalian, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan pembahasan kita dengan kitab Tauhid, buah karya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Dan yang kita bacakan ini syarah dari Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Sekarang masuk bab yang ke-51 ya. Itu firman Allah Ta'ala surat Al-A'raf ayat 180. Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi yajzauna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah nama-nama Allah yang paling indah, maka berdoalah kalian kepadanya dengan nama-nama tersebut, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang di dalam nama-namanya. Ini terkait dengan ilhad, ya, penyimpangan di dalam nama-nama Allah Ta'ala. Ya, pembahasan kali ini terkait dengan asma wa sifatnya. Dan kitab tauhid ini memang berbicara tentang tauhid dari 3 macam, yaitu tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Meskipun lebih dominannya pembahasan tentang tauhid uluhiyah. Saya di sini menyebutkan tauhid asma wa sifat wa ifradullahi azza wa jal bima sabata lahu min sifatil kamal ala wajhil haqiqah bila tamsilin wa zakifin wa ta'tilin. Ya, tauhid asma wa sifat yaitu mengesahkan Allah Ta'ala dengan apa yang sabit, yang tetap baginya, yang merupakan sifat-sifat kesempurnaan yang hakiki, ya, bukan majasi tapi hakiki, tanpa diserupakan dengan makhluknya, tanpa dibagaimanakan, dibayangkan atau ditanyakan bagaimananya, tanpa ditaktil, ya, ditolak, dinafikan. Di annaka idza atolta lam tusbit, karena jika engkau menafikannya maka engkau tidak menetapkan. Wa in masalta lam tuwahhid, dan jika engkau menyerupakan sifat tersebut dengan sifat makhluk maka engkau tidak mengesahkan Allah Ta'ala. Wa tauhidu murakkabun min isbatin wa nafyin, dan tauhid itu, mengesahkan itu tersusun dari 2 hal, yaitu menetapkan, ya, dan menafikan. Menetapkan apa-apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, dan menafikan apa yang Allah nafikan untuk dirinya, ya. Dan juga bentuk mentauhidkan itu sebagaimana dalam la ilaha illallah itu ada nafi wal isbat. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Itu bentuk tauhid. Ai isbatil hukmi lil muwahhad wa nafihi ama adahu, yaitu menetapkan hukum bagi yang diesakan dan menafikannya, ya, hukum tersebut dari apa yang selainnya. Seperti tadi la ilaha illallah, menetapkan sifat uluhiyah, ketuhanan, ya, yang berhak disembah hanya untuk Allah, dan menafikannya atas selainnya. Itulah tauhid. Ya. Kemudian bila membuat permisalan, masalan idza qulta zaidun qaimun, seperti engkau katakan si Zaid itu berdiri, lam tuwahiduhu bil qiyam, engkau tidak mengesahkan dia di dalam berdiri, ya, artinya yang lain pun berdiri. Wa idza qulta zaidun ghairu qaimin, dan jika engkau katakan si Zaid itu tidak berdiri, lam tusbit lahul qiyam, engkau tidak menetapkan sifat qiyam baginya. Wa idza qulta la qaima illa zaidun, dan jika engkau katakan tidak ada yang berdiri kecuali si Zaid, wahadtahu bil qiyam, maka dengan bentuk seperti itu engkau mengesahkan Zaid di dalam berdiri. Jadi bentuk la kemudian diikuti, ya, menafikan semua, ya,
jadi jenisnya kemudian menetapkan dengan illa. Ini bentuk mentauhidkan yang paling kuat. Idza qulta, jika engkau katakan la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, wahdatahu bil uluhiyah, maka engkau mengesahkan Allah Ta'ala di dalam uluhiyah. Hanya dia yang berhak untuk disembah. Wa idza asbatta lillahi asma wa sifat duna an yumasilahu ahadu, dan jika engkau tetapkan ya, bagi Allah Ta'ala nama-nama dan sifat-sifat tanpa ada seorang pun yang semisal dengannya, fahadha huwa tauhidul asma wa sifat, maka itulah namanya tauhid asma wa sifat. Jadi kita tetapkan sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya, dan semua sifat tersebut tidak ada satupun yang memiliki sifat yang semisal dengan sifat Allah Ta'ala. Wa inafaitaha anhu hada ta'tilun, jika engkau menafikannya sifat-sifat tersebut, itulah ta'til, bentuk menafikannya. Wa in masalta hada isyraq, dan jika engkau menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, maka itu adalah kesyirikan. Ya. Dan Allah berfirman walillahil asmaul husna. Ya. Cara mentauhidkan di sini itu dengan mendahulukan khobarnya. Asalnya Allah asmaul husna lillah, ya asalnya bentuk biasanya. Tapi ketika khobarnya didahulukan lillahil asmaul husna, ya mendahulukan khobarnya, maka ini menunjukkan kepada kekhususan. Li'anna taqdima ma haqqahu takhir yufidul hasr, karena mendahulukan apa yang haknya di akhir itu memberikan faidah penghususan. Seperti iyyaka na'budu, ya. Asalnya na'budu iyyaka, ya kalimat biasanya aku beribadah kepadamu, itu masih ada kemungkinan beribadah kepada yang lainnya. Tapi ketika iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, jadi di akhir didahulukan sesuatu yang haknya di akhir, itu memberikan faedah penghususan. Termasuk di sini asmaul husna lillah, nama-nama Allah yang paling indah itu milik Allah. Nama yang paling indah itu milik Allah. Tapi kalau lillahil asmaul husna, artinya hanya milik Allah nama-nama yang paling indah. Maka ini tidak boleh dipalingkan kepada yang lainnya. Masuk ya, nanti ada sebagian orang yang memberikan nama-nama Allah Ta'ala kepada berhala-berhala mereka, seperti Uzza dari Al-Aziz, Lata dari Ilah atau dari nama Allah, Manan dari Al-Manat. Nah ini perkara yang disebut dengan ilhad di sini, penyimpangan. Ya. Fafil ayah tauhidul asma'i lillah. Ya, dari ayat ini mengesahkan nama-nama itu hanya milik Allah. Dan husna, kata husna ini adalah bentuk mu'annas dari ahsan. Dan kalau isim takdir tidak diikuti oleh min, itu menunjukkan kepada superlatif, artinya yang terindah, yang terbaik. Ya. Jadi kalau diikuti oleh min, namanya untuk selain superlatif itu komparatif, ya. Misalkan Zaidun atwalu min Ahmadin, si Zaid lebih tinggi dari Ahmad, kalau diikuti oleh min. Tapi ini nggak ada min, maka ini menunjukkan mutlak, ya, menunjukkan kepada kemutlakan. Itu maknanya balighatu fil husni akmalahu. Kata husna itu maknanya adalah yang sampai pada puncak kesempurnaan dari keindahannya. Ya, dalam keindahannya itu sampai kepada puncaknya, ya, yang paling sempurnanya. Itu hanya milik Allah Ta'ala. Ya.
Itu nama Allah Ta'ala. Sementara wa may yubiru bihi anillahi ausa'u mimma yusamma bihi Allah. Apa yang dikabarkan dari Allah Ta'ala lebih luas dari apa yang Allah dinamai dengannya. Jadi bab khobar atau bab ihbar itu lebih luas dari bab asma. Li'an Allah yukhbiru anhu bi syai' wa yukhbiru anhu bil mutakallim wa bil murid. Karena Allah Ta'ala dikabarkan tentangnya dengan syai' sesuatu, dikabarkan tentangnya pula dengan mutakallim, murid ya, yang memiliki kehendak. Ma'anna syai'a la yatadammanu madhan wal mutakallim wal murid yatadammani madhan min wajhin wa ghairu madhin min wajhin. Padahal kata syai' itu tidak mengandung pujian. Juga mutakalim yang berbicara, murid yang berkehendak, keduanya itu mengandung pujian dari satu sisi dan mengandung selain pujian di satu sisi yang lain, tidak mengandung pujian ya, karena saya itu ya tidak mengandung pujian. Sementara mutakalim berbicara, namanya berbicara, orang berbicara ya, pihak yang berbicara terkadang berbicara dengan baik, terkadang berbicara dengan yang tidak baik. Maka ini tidak menunjukkan kepada pujian secara mutlak. Ya. Di satu sisi pujian ketika berbicara baik, di sisi yang lain ada kemungkinan ya nakes, kekurangan, aib. Juga murid ya, ada kehendak baik, kehendak tidak baik. Maka ketika ada potensi sesuatu yang kurang, aib, maka itu tidak ditetapkan sebagai nama. Makanya syai' kemudian mutakallim, murid ini bukan nama Allah Ta'ala. Meskipun Allah dikabarkan dengan hal tersebut. Ya. La yusamma Allahu bidzalik, Allah tidak dinamai dengan hal tersebut. Fala yusamma bi syai' wala bil mutakallim wala bil murid, lakin yukhbaru bidzalika anhu. Allah tidak dinamai dengan nama tersebut. Ya. Bahkan dengan syai', mutakalim dan murid, akan tapi Allah dikabarkan tentangnya. Tapi Allah dikabarkan tentangnya. Jadi, kalau nama itu harus ada dalil, nggak boleh berani-berani memberi nama Allah Ta'ala tanpa dalil. Tapi kalau mengabarkan itu, kalau dikabarkan dengan namanya, dikabarkan dengan sifatnya, dikabarkan dengan perbuatannya, terkadang dengan sesuatu yang intinya tidak boleh mengandung aib dan kekurangan. Terkadang dengan terjemahan yang ada seperti yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, itu semuanya mibabil ikhbar, ya, bukan mibabil asma. Asma itu yang paling sempitnya pembahasannya. Ya. Qad sabaqa lana mabahisu qayyimah fi asma'illahi ta'ala. Telah berlalu pembahasan yang qayyim yang bagus ya tentang nama-nama Allah Ta'ala di pembahasan yang telah lalu ya. Ini menyempurnakannya. Yang pertama, hal asma'ullahi ta'ala a'lamun au awsafun. Apakah nama-nama Allah Ta'ala itu a'lam, nama saja, atau sifat-sifat saja? Nah, ini muncul gara-gara karena ada kelompok-kelompok yang menafikan nama dan sifat, dan ada juga kelompok yang menafikan sifat saja, menetapkan nama. Ada yang menetapkan sebagian sifat, yang menetapkan nama dan menetapkan sebagian sifat dan menafikan sifat yang lain. Ya seperti Jahmiyah menafikan nama dan sifat seluruhnya. Kemudian Mu'tazilah menafikan sifat ya dan menetapkan nama. Seperti Asy'ariyah, Maturidiyah, Kullabiyah, mereka menetapkan nama dan menetapkan sebagian sifat ya, dan menafikan sifat-sifat yang lain. Maka muncul ya pembahasan seperti ini. Apakah nama-nama Allah itu nama-nama atau sifat? Ya kita sudah bahas ya. Jadi nama itu, dalalatul asma itu nau'an, ada dua macam. Dalalatun ala dzat wa dalalatun ala sifat. Jadi nama itu menunjukkan kepada
zat, bahwa itu ada nama bagi zat Allah Ta'ala, dan nama pun menunjukkan kepada sifat. Ya, masuk pertanyaan yang kedua, hal asmaullahi mutaradhifatun au mutabayyinatun? Apakah nama-nama Allah Ta'ala itu mutaradhif atau mutabayyinah? Ya, maka ditinjau dari penunjukannya kepada zat, maka nama-nama itu mutaradhifah. Artinya namanya banyak, As-Sami, Al-Basir, Al-Ghafur, tetapi mutaradhif, sama, menunjukkan kepada zat yang sama. As-Sami adalah Allah, Al-Ghafur adalah Allah, Al-Basir adalah Allah. Jadi penunjukan asma kepada zat itu mutaradhif. Sementara penunjukan kepada sifat itu mutabayyinah. Setiap nama menunjukkan kepada sifat yang berbeda. Seperti As-Sami menunjukkan sifat Sam'un, Al-Basir menunjukkan sifat Basor, Al-Alim menunjukkan sifat ilmu, seperti itu. Jadi penunjukan kepada zat itu mutaradhifah, penunjukan kepada sifat itu mutabayyinah. Ya. Ya, ini pun kenapa dibahas? Kenapa? Karena Jahmiyah itu menganggap penunjukan kepada zat dan juga kepada sifat itu kedua-duanya mutabayyinah. Setiap nama menunjukkan kepada zat yang berbeda. Dan setiap nama menunjukkan kepada sifat yang berbeda. Maka akhirnya mereka menafikan nama dan sifat sekaligus. Ya. Dengan banyak alasan. Di antaranya ta'dudul qidam. Kalau begitu banyak yang qadim itu. Bagi mereka yang qadim itu hanya zat, nama dan sifat itu suatu yang hadis, bukannya qadim. Akhirnya mereka menafikan nama dan sifat. Itu adalah makhluk yang lain. Nah, ini tidak benar, Karena nama dan sifat itu bukan makhluk. Ada pembahasan tersendiri bahwa itu bukan makhluk. Kedua-duanya azali, ya, senantiasa menyertai Allah Ta'ala, nama dan sifatnya. Dia bukan makhluk. Ada kelompok yang lain, Mu'tazilah, itu kedua-duanya mutaradhifah. Namanya banyak menunjukkan kepada sifat yang satu, kepada zat yang satu, dan juga namanya banyak menunjukkan sifat yang satu, sama. Itu makanya mereka menafikan seluruh sifat. Yang mereka hanya menetapkan sifat wujud yang mutlak atau kesempurnaan yang mutlak saja. Ya. Ya, ini perlu dibahas saja supaya membedakan mana keyakinan Ahlussunnah, mana Ahlussunnah dan yang batil. Kemudian juga hal asmaullahi hiyallahu au ghairuhu? Apakah asma Allah itu adalah zat Allah itu sendiri atau selain Allah? Ini seperti yang tadi disebutkan. Jahmiyah mengatakan kalau nama tersebut itu menunjukkan bukan kepada zat Allah tapi kepada makhluk yang lainnya. Maka mereka akhirnya menafikan semuanya. Padahal semuanya nama-nama Allah itu menunjukkan kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian asmaullah tauqifiyah. Ya, nama-nama Allah itu tauqifiyah. Tauqifiyah artinya bergantung hanya kepada dalil Al-Quran dan Sunnah. Maka datang banyak kaidah, di antaranya la yutajawazul Quran wal hadis bi babil asma wa sifat. Al-Quran dan hadis itu tidak boleh didahului dalam bab asma wa sifat. Memang ada di penetapan di antara dalil asma wa sifat, di antaranya ijma, fitrah salimah, kemudian al-aqlu sharihah. Tapi ingat, semuanya itu tidak berdiri sendiri. Itu semua bergantung kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Karena Allah itu gaib mutlak, kita nggak tahu tentang Allah sama sekali, kecuali setelah Allah mengabarkan tentang dirinya kepada kita. Maka hanya bergantung kepada dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Laisa majalil akal, bukan medan akal. Akal jangan nyampe. Tentang surga saja akal nggak nyampe, tentang ruh saja akal nggak nyampe, apalagi berbicara tentang Allah Ta'ala. Kemudian asmaullahi ghairu mahsurah bi adadin muayyan. Ini
ini sudah kita bahas juga. Nama-nama Allah itu tidak dibatasi dengan bilangan tertentu. Ya, karena hadis Nabi SAW apa? Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'ah ila wahidah man ahsaha dakhala jannah. Yang Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang mengihsa'nya niscaya dia masuk surga. Itu bukan pembatasan tentang jumlah nama Allah Ta'ala. Itu hanya mengabarkan cukup 99 saja yang diihsa itu dijamin masuk surga. Ya, adapun nama Allah Ta'ala itu sangat banyak. Di antaranya nanti ketika Syafaatul Uzma ya, itu ada nama-nama yang baru diajarkan kepada Nabi SAW ketika itu. Ya, kemudian juga doa Nabi SAW, as'aluka bikulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw alamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ta'salta fi ilmil ghaib indak. Aku minta as'aluka bikulli ismin huwa lak, aku minta kepadamu bertawassul dengan semua nama yang engkau miliki, nama yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari makhlukmu, atau nama yang engkau turunkan dalam kitabmu, atau nama-nama yang engkau simpan, yang engkau sendiri mengetahui, yang engkau simpan di ilmu gaib yang ada di sisimu. Ini nggak ada yang tahu. Ya, jadi nama-nama Allah itu sangat banyak. Itu cukup menghisap 99 saja, itu sudah mengantarkan kepada surga. Dan juga penetapan 99 nggak ada hadis satupun yang sahih. Adapun ketika hadis tadi ditambahi dengan namanya disebutkan 99, itu nggak ada satupun hadis yang sahih. Maka seperti halnya kita mencari Lailatul Qadar, disebutkan 10 malam terakhir, tapi tidak ditetapkan di malam keberapa. Yang dengannya kita mencari. Sama dengan nama-nama yang 99. Yang penting kita pelajari semuanya, kita beribadah dengan semua nama-nama tersebut. Ya. Kemudian asmaullahi idza kanat muta'addiyatan fa innahu yajibu an tu'mina bil ismi was sifat wa bil hukmi alladhi yusamma ahyanan bil athar wa in kanat ghairu muta'addiyah fa innahu yajibu an tu'mina bil ismi was sifat. Nama-nama Allah Ta'ala itu jika dia muta'addi itu dia ya, membutuhkan objek lah, itu yang paling mudahnya ya. Maka kita wajib untuk mengimani ya bahwa nama tersebut ya nama bagi zat Allah Ta'ala, mengimani apa yang terkandung dalam nama tersebut berupa sifat, karena setiap nama mengandung sifat, dan juga mengimani hukumnya, konsekuensi dari nama tersebut yang terkadang itu disebut dengan asar, dampak dari nama tersebut. Seperti nama Allah As-Sami yang Maha mendengar, berarti ada hukumnya. Asarnya, pengaruhnya apa? Allah Maha mendengar seluruh suara. Allah Maha mengijabah ya. Di antara makna As-Sami itu Al-Mujib yang Maha mengijabah. Contoh nama Allah Al-Khaliq yang Maha menciptakan. Kita mengimani bahwa Khaliq itu nama bagi zat Allah Ta'ala dan juga mengandung sifat khalaq, dan juga konsekuensinya yaitu Allah menciptakan seluruh makhluk. Ya, ada objek ya dari nama tersebut ketika dia muta'addi. Jika tidak muta'addi atau yang sering kita kenal kalau dalam istilah nahwu itu lazim, seperti nama Allah Al-Azim, Al-Ahad ya. Kemudian Al-Aziz yaitu Al-Karimah ini ya Al-Azim, Al-Qudus ya. Al-Qudus, As-Subuh ya, itu nama-nama yang muta'addi ghairu muta'addi ya. Maka kita hanya mengimani dua saja, bahwa nama tersebut adalah nama bagi zat Allah Ta'ala, dan mengimani sifat yang terkandung dalam nama tersebut, karena itu tidak muta'addi. Kemudian ihsa'ul asma'illahi maknahu, mengihsa nama-nama Allah itu maknanya yang pertama al-ihatatu biha lafdhan wa maknan.
itu meliputi ya nama-nama tersebut, artinya menguasai nama-nama tersebut baik secara lafaz maupun secara makna, menghafal lafaznya dan memahami maknanya. Itu yang pertama. Yang kedua, ad-du'a lillahi biha liqauli ta'ala, yaitu berdoa kepada Allah Ta'ala dengan nama-nama tersebut ya, berdasarkan firman Allah Ta'ala, fad'uhu biha walillahil asmaul husna fad'uhu biha, hanya milik Allah nama-nama yang paling indah, maka berdoalah kalian kepada Allah Ta'ala dengan tawasul dengan nama-nama tersebut ya, adalah dengan nama-nama tersebut. Wadzalika bi an taj'alaha wasilatan laka inda du'a, yaitu hal tersebut dengan engkau menjadikan nama tersebut sebagai wasilah bagimu ketika berdoa kepadanya. Fataqulu, maka engkau katakan, ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum, wa ma asbah dzalik, wahai zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan, wahai yang maha hidup, wahai al-qayyum al-qaim bi nafsi al-muqim li ghairi, yang maha berdiri sendiri enggak butuh kepada selainnya, sementara yang lainnya butuh kepadanya, juga al-muqim li ghairi, yang maha mengurusi yang lainnya ya. Seperti kemudian kita minta apa yang jadi permintaan kita, seperti ya Razak urzuqni, ya Razak beri rezeki kepadaku, ya Rahman irhamni, itu atau ya Rahim irhamni, ya Ghafur ighfirli. Kita minta sesuai dengan nama yang kita sebutkan, tawasul dengan nama tersebut. Kalau kita nggak tahu apa mana yang cocok, maka dengan nama yang mengandung banyak sifat ya, seperti lafzu jalal Allah, ya Allah. Makanya banyak dalam doa-doa yang diajarkan Nabi SAW dengan lafaz Allahumma. Allahumma artinya ya Allah. Dan itu merupakan nama yang paling agung, min asma'illahil a'zam alladzi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Nama Allah yang paling agung, yang apabila Allah diseru dengan nama tersebut niscaya dia akan mengijabah. Nama yang apabila Allah diminta dengan nama tersebut niscaya dia akan memberi. Banyak doa-doa yang diajarkan Nabi SAW dengan lafaz Allahumma, artinya ya Allah ya. Kemudian yang ketiga, an tata'abbada lillahi bimuqtadaha, yaitu engkau beribadah kepada Allah Ta'ala dengan konsekuensinya ya. Fa idza alimta annahu rahimun tata'arradu li rahmatihi, wa idza alimta annahu ghafurun tata'arradu li maghfiratihi, wa idza alimta annahu sami'un ittaqaital qawla alladhi yubghidu, wa idza alimta annahu basirun ijtanabta al-fi'la alladhi la yardah. Ya, beribadah kepada Allah Ta'ala dengan konsekuensi dari nama tersebut. Contohnya, jika engkau mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala Rahim, yang maha penyayang, maka engkau berupaya untuk meraih rahmatnya. Jika engkau mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala dia Ghafurun, yang maha pengampun, maka engkau berusaha untuk meraih ampunannya. Jika engkau mengetahui bahwasanya Allah maha mendengar, maka engkau ya bertakwa atas ucapanmu, berhati-hati atas ucapanmu ya, berhati-hati dari mengucapkan sesuatu yang menjadikan sesuatu yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Jika engkau mengetahui bahwasanya Allah maha melihat, maka engkau menjauhi perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu konsekuensi dari nama dan sifat Allah Ta'ala ya. Ketika kita mengetahui Allah Ar-Razzaq, satu-satunya yang beri rezeki, nggak ada yang bisa beri rezeki kepada kita, maka kita hanya tawakal hanya kepadanya, meminta rezeki hanya kepadanya. Kita mengetahui Allah Al-Ghani, yang maha kaya, maka kita hanya ya, bersandar hanya kepadanya, berharap hanya kepadanya. Biyadi khazainus samawati wal ard, di tangannya perbendaharaan langit dan bumi. Biyadi khazainu dunya wal akhirah, di tangannya perbendaharaan dunia dan akhirat. Semua yang kita butuhkan semuanya di tangannya, yang zahir maupun yang batin, dunia akhirat semuanya di tangannya.
Maka kenapa kita meminta kepada selainnya? Kenapa kita berharap kepada selainnya? Nah, ini beribadah dengan apa konsekuensi dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini namanya ihsa. Karena sebagian orang berpendapat kalau ihsa itu hanya menghafal saja, menyebut-nyebutkan saja. Kita dapati banyak ya seperti di instansi-instansi atau anak-anak TK biasanya diajarkan hanya sebatas menghafal lafaz-lafaznya. Bukan itu. Kalau cuma itu terlalu mudah, gampang. Nggak harus belajar bertahun-tahun. Saminggu nggak hafal kah? Kami masuk surga atau nggak bisa itu. Bukan itu. Tapi apa? Dia betul-betul menghafal lafaznya, memahami maknanya, kemudian dia berdoa dengan nama-nama tersebut. Doa ada dua, doa masalah dan doa ibadah. Doa masalah itu meminta kepada Allah Ta'ala dengan bertawassul dengan nama-nama Allah Ta'ala sesuai dengan permintaan apa yang kita minta. Yang ketiga yaitu beribadah dengan konsekuensi dari yang terkandung dalam nama-nama tersebut. Fad'uhu biha, ya. Doa itu ada soal permintaan. Wa du'a'u qad yakunu bilisanil maqal misal Allahumma ighfirli ya ghafur wa hakadha aw bilisanil hal wa dzalika bita'abbudi lahu wa lihadza qala al ulama inna du'aul mas'alah wa du'aul ibadah. Doa itu ya soal permintaan. Doa itu terkadang dengan lisanul maqal, ya dengan ucapan seperti ucapan Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni aku, ya Ghafur, wahai yang Maha Pengampun, seperti itu. Atau bilisanil hal, itu dengan apa ya ungkapannya yang bagus, bilisanil hal itu dengan perbuatannya. Jadi meminta dengan kondisi kita, dengan perbuatan kita. Memang kita tidak mengucapkannya, tapi kondisi kita, amalan kita itu menunjukkan permintaan kepada Allah Ta'ala. Ya, seperti kita sholat, kita zakat, haji, umroh, baca Quran. Tidak menyebutkan ya Ghafur dan tidak, tapi perbuatan kita itu sesungguhnya itu mengandung permintaan. Karena kita ingin amal ibadah kita itu diterima di sisi Allah Ta'ala. Kita ingin dengan amal ibadah tersebut kesalahan-kesalahan kita diampuni. Maka semua amal ibadah yang kita lakukan itu namanya doa ibadah. Jadi doa ada dua, doa masalah, doa ibadah. Doa masalah ya seperti yang kita kenal dengan doa, meminta langsung. Ya Ghafur, Ighfirli, ya Razzaq, Urzuqni, ya Rahman, Irham. Seperti itu. Adapun doa ibadah yaitu kita beribadah kepada Allah Ta'ala, ya, yang sesungguhnya kita mengharapkan dari ibadah tersebut ya, diterima ibadah tersebut, diberikan pahala, diampuni dosa. Maka itu disebut doaul ibadah. Ya. Atau dengan berharap. Wa dzalika bita'abbudilahu, yaitu dengan beribadah kepadanya. Oleh karenanya para ulama menyebutkan doa itu ada dua, doaul masalah dan doaul ibadah. Lianna haqiqatal amr, karena hakikat dari urusan tersebut ya, kenapa disebut doa ibadah? Anal muta'abbid yarju bilisani halihi rahmatallahi wa yakhafu iqabahu. Karena orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala, sholat, zakat, saum dan sebagainya, dia berharap ya dengan lisanul halnya, dengan kondisinya, dia mengharapkan rahmat Allah Ta'ala dan dia takut dari iqabnya. Ya. Wal amru bi du'aillahi biha yatadammanul amra bi ma'rifatiha li'annahu la yumkinu du'aullahi biha illa ba'da ma'rifatiha. Jadi di sini perintah fad'uhu biha, berdoalah kalian kepada Allah Ta'ala dengannya, dengan nama-nama tersebut,
perintah untuk berdoa kepada Allah Ta'ala ini mengandung perintah untuk mengenal Allah Ta'ala. Karena tidak mungkin seseorang berdoa kepada Allah Ta'ala dengan nama-namanya kecuali setelah dia mengenal Allah Ta'ala dengan nama-nama tersebut. Bagaimana kita menyeru ya Rozak, ya Ghafur, sementara kita nggak tahu apa maknanya. Ya. Bisa saja dengan lisan Allahu Akbar, Subhanallah, dapat dia ketenangan. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, tapi ada faedahnya, tapi tidak sempurna. Beda kalau dia mengetahui maknanya, ya, maka itu kuat sekali dari sisi ketawakalannya. Makanya di antara makna isti'anah yaitu i'timadul qalbi 'ala Allah, ya, minta pertolongan dengan tawakal, yaitu dia bersandar hatinya kepada Allah Ta'ala. Ma'asiqah, bersama dengan percaya kepada Allah Ta'ala. Ya. Bil ahdil asbab, dengan mengambil sebab-sebab al-masyru'ah yang disyariatkan. Di sana ada siqatu billah. Bagaimana dia akan percaya kepada Allah kalau dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Beda kalau tadi ya. Ya Ghani, wahai yang maha kaya. Dan dia tahu ya maha kaya, mutlak dari seluruh sisinya, yang tidak akan pernah habis perbenaran yang ada di sisinya. Miliki pembenaran langit dan bumi, pembenaran dunia dan akhirat. Maka ketika dia meminta itu dengan penuh kepercayaan, dia tahu Robnya maha pemurah, Robnya maha, dan hanya dia satu-satunya bisa memberikan rezeki. Itu akan semakin kuat, ya. Semakin kuat. Dia berdoa dengan penuh tadabbur, menghadirkan makna-makna dari nama Allah Ta'ala. Inilah namanya ihsan. Anta budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Itu engkau beribadah kepada Allah Ta'ala seolah-olah apa melihatnya, seolah-olah, bukan melihat dengan mata ini, tetapi dengan basirah, dengan ilmu pengenalan hamba kepada nama Allah Ta'ala dan sifat-sifat, menghadirkan semua itu di dalam ibadahnya. Seperti apa yang contohkan Ibnu Qayyim itu kan. Kenapa kita disyariatkan ketika mulai sholat dengan Allahu Akbar? Dia menghadirkan kebesaran Allah Ta'ala. Tahu Allah Ta'ala besar dari sisi zatnya, dari sisi sifat-sifatnya, nama-namanya. Hadir. Maka yang hadir di hati hamba tersebut adalah kehinaan, ketundukan, inkisar, hancur dulu hatinya, nggak ada kesombongan pada diri. Nah, ini yang diharapkan. Ini ihsan. Jika nggak sampai ke situ, fa innahu yarab, yakinnya Allah maha melihat. Itu tingkatan yang kedua, itu muraqabah. Dan muraqabah kata Imam Qayyim itu ta'abbud, beribadah kepada Allah Ta'ala dengan nama-nama Ar-Raqib yang maha mengawasi, Al-Alim yang maha mengetahui, As-Sami yang maha mendengar, Al-Basir yang maha melihat, As-Syahid yang maha menyaksikan. Dan itu didawamkan, senantiasa dihadirkan di dalam setiap aktivitas kita, baru sampai kepada muraqabah. Kalau enggak mungkin kita sampai kepada muraqabah. Hadirkan makna dari nama-nama tersebut. Ya. Maka itu akan menghantarkan seorang kepada derajat ihsan. Ya. Nah, kemudian di sini ya beliau menyebutkan hada khilafan liman qalahu ba'dul mudahinin fi waqtina al-hadir inal bahsa fil asma'i was sifat la faidata fihi wa la hajata ilaih. Ini berbeda ya. Ya, jadi perintah Allah Ta'ala fad'uhu biha, ya, untuk kita beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah Ta'ala dengan menggunakan nama-nama tersebut, ini mengandung perintah untuk mengenalnya. Karena tidak mungkin kita berdoa dengan nama-nama tersebut kecuali setelah kita mengenal nama-nama tersebut. Dan ini jadi tujuannya kita diciptakan. Karena kita diciptakan itu untuk dua hal. Untuk mengenal Allah Ta'ala dan untuk mentauhidkan Allah Ta'ala. Jadi yang pertama dalam surat Al-Hadid ayat yang ketiga kalau tidak salah ya. Allahu alladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun yatanazzalul amru bainahunna
lita'lamu anallaha ala kulli syai'in qadir wa anallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah dia yang telah menciptakan 7 lapis langit dan menciptakan bumi yang semisalnya. Artinya dari sisi tingkatannya ada 7 lapis bumi juga. Sebagaimana dalam sebuah hadis, barang siapa yang mengambil tanah 1 jengkal dengan cara zalim, tuwiqalahu bi sab'i aradin, maka dia akan dikalungi, dibebani dengan 7 lapis bumi, menunjukkan bumi pun memiliki 7 lapis. Yatanazzalul amru bainahunna, dan berlaku urusan Allah Ta'ala di antara langit dan bumi. Di antara urusan Allah Ta'ala yaitu menciptakan kita. Untuk apa tujuannya? Lita'lamu anallaha ala kulli syai'in qadir, agar supaya kalian mengetahui Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa anallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan agar supaya kalian mengetahui bahwa ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Jadi kita diciptakan pertama untuk mengenal Allah, yang kedua untuk mentauhidkan Allah. Bagaimana surat Az-Zariyat ayat 56 Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan makna ibadah di dalam nas kata Ibnu Abbas maknanya adalah tauhid. Karena enggak sah ibadah kecuali dengan tauhid. Maka beliau menafsirkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ay wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liwahiduni. Tidak aku ciptakan dan jin manusia kecuali untuk mentauhidkan aku. Jadi yang pertama Allah menciptakan kita untuk kita mengenalnya, yang kedua Allah menciptakan kita untuk beribadah, mentauhidkan Allah Ta'ala. Makanya para ulama terdahulu mereka membagi tauhid hanya 2 saja, ma'rifatul isbat, ya, ma'rifatul tauhid ma'rifah wal isbat. Ini mengandung tauhid asma wa sifat dan tauhid rububiyah. Yang kedua tauhidul qasd wal iradah atau tauhidul talab. Ini yang kita kenal tauhid uluhiyah. Ya. Itulah tujuan kita. Adapun selain yang mendukung untuk itu, mengenal Allah Ta'ala dan beribadah kepada mentauhidi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pondasi agama seseorang itu 2 kata Ibnu Qayyim. Yang pertama sihhatu ma'rifati billah bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Benar pengenalan dia terhadap Allah dengan nama-namanya, sifatnya dan perbuatannya. Jadi yang pertama pondasi agama itu benar pengenalannya terhadap Allah. Kalau dari awal dia sudah salah pengenalannya terhadap Allah, tidak lama lagi dia akan hancur, akan banyak keraguan di dalam diri. Yang kedua adalah tajridul inqiyad lillahi wa rasulihi duna siwahuma, memurnikan ketundukan kepada Allah dan Rasulnya, tidak kepada selain keduanya. Tunduk dia dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dia tidak akan berani mendahului Al-Quran dan As-Sunnah, karena ya, awal dari penyimpangan itu, dan itu merupakan sesuatu yang terjadi kepada ya orang-orang yang menyimpang, itu takdimul akal ala nakal, mendahulukan akal daripada nakal, Al-Quran dan Sunnah. Makanya selalu di awal-awal pembahasan tentang tauhid, terutama tauhid asma wa sifat, pasti tentang bab istidlal itu tidak boleh kita mendahului Al-Quran dan hadis. Ya mungkin itu dulu ya, karena ini agak cukup panjang ini. Ya. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Sebelum itu barangkali ada pertanyaan, silakan. Ya Pak. Al-Qabid Al-Basit mohon. Ya itu 2 nama yang memiliki makna yang berlawanan, yang itu pembahasannya memang harus disatukan. Jadi dianggap satu nama, karena sempurnanya itu ketika digabungkan. Kalau Qabid saja yang maha menyempitkan itu konotasinya nanti negatif, tapi kalau Qabid Al-Basit itulah kesempurnaan, menunjukkan pengaturan yang sempurna, menunjukkan kekuasaan yang sempurna. Ada banyak yang lain seperti Ar-Rafi Al-Khafid yang meninggikan dan merendahkan. Nah, itu nama-nama yang sejenis ya.
Al-Qabid Al-Basit itu, Al-Qabid artinya yang maha menyempitkan, Al-Basit artinya yang maha meluaskan. Dan itu umum, bukan hanya terkait dengan rezeki saja, termasuk lapang dada untuk menerima syariat Islam, lapang dada untuk bisa berakhlak mulia, perlu lapang dada itu. Dia yang bisa meluaskan dan menyempitkan, hanya Allah Ta'ala. Ya, termasuk ya yang paling ini biasanya rezeki ya. Ya, ya Allah yang menyempitkan dan menyempitkan dan meluaskannya itu dengan hikmahnya untuk kemaslahatan hambanya. Basatallahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ard. Seandainya Allah luaskan rezeki kepada hamba-hambanya, tentu mereka akan melampaui batas. Makanya Allah sempitkan. Allah yang yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Dia yang melapangkan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki, dan dia pula yang menyempitkan. Itu hanya Allah Ta'ala yang bisa seperti itu. Maka kita jangan pernah ada orang-orang yang datang ke dukun minta diluaskan rezekinya, boro-boro ngeluaskan batur, dukun lagi cicing di sisi leuweung sangsara, urang minta ka manehna lain lagi susah. Mun bener mah bisa ieu manehna heul ka beungar gitu kan. Ada yang Al-Qabid Al-Basit, yang maha menyempitkan dan maha meluaskan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita mengimani itu adalah nama Allah Ta'ala, kemudian masing-masing nama itu mengandung sifat, dan kemudian juga konsekuensinya itu tadi, gak ada yang bisa menyempitkan, gak ada yang bisa meluaskan, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tawakal hanya kepadanya, mintanya kepadanya. Ya, maka tatkala kita merasa diberikan keluasan, itu anugerah dari Allah Ta'ala. Kewajiban kita bersyukur. Ketika disempitkan, itu pun adalah Allah yang mentakdirkannya. Kewajiban kita adalah sabar, dan pasti Qabid dan Basitnya itu dengan hikmah. Ya, makanya ketika dulu zaman para sahabat terjadi kenaikan harga, para sahabat kemudian mengeluh kepada Nabi SAW, ya, sa'ir lana, ya, qad gola asyi'ru, harga-harga telah melambung tinggi, is'ir lana, tentukan harga untuk kami. Maka Allah Ta'ala mengatakan, innallaha huwa musa'ir al-qabid al-basit ar-razik. Allah lah dia yang menetapkan harga. Itu terjadi bukan hanya kebetulan, tapi itu Allah yang menetapkannya dengan takdir Allah Ta'ala. Nggak ada yang terjadi di muka bumi kecuali dengan ketetapan Allah Ta'ala. Masya Allah bukan wa malam lam yakun. Apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi, apa yang tidak Allah kehendaki pasti tidak akan terjadi. Tapi orang kafir kan paling apa yang menetapkan harga? Supply and demand. Ya, kalau supply-nya sedikit, demand-nya besar, tentu harga naik. Kalau supply-nya banyak, demand-nya sedikit, harga pasti turun. Nah, itu yang menentukan itu semua siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dialah al-musa'ir. Dialah yang maha menetapkan harga. Dan dia Qabid al-Basit, dia yang maha menyempitkan dan maha meluaskan. Meskipun harga naik, ada orang-orang yang Allah luaskan. Gak semua sempit. Contoh zaman Covid-nya, yang lain serempit, jualan alat kesehatan mah tuh. Iya. Seperti ayeuna zaman ayeuna orang usahakan sebagian ayeuna sempit, sebagian lagi ada yang diluaskan. Allah yang mengatur semua itu. Maka jangan terlalu takut. Dia yang beri rezeki kepada kita di saat lapang, dia pula yang beri rezeki kepada kita di saat sempit. Ya.
Jangan takut. Kemudian Ar-Razik, dia adalah Ar-Razik yang maha memberikan rezeki. Satu-satunya yang bisa memberikan rezeki. Ya. Ya, jadi apa? Terima saja apa yang ditetapkan Allah sudah. Kita tidak bisa merubah. Ya, semua dengan ketetapan Allah Ta'ala. Ya, makanya ya diantaranya kiatnya itu apa? Qanaah, ya, merasa cukup. Tapi bukan berarti jangan jadikan qanaah itu untuk kemalasan. Qanaah sakieu itu pasrah itu. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin. Apapun yang didapat, itu adalah yang terbaik untuk kita. Ya, juga kiatnya apa? Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum wa huwa ajdar ala tajdaru nikmatallahi alaikum. Lihat kepada orang-orang yang nikmatnya di bawah kalian, dan jangan kau lihat orang-orang yang nikmatnya di atas kalian. Itu lebih pantas bagi kalian agar supaya kalian tidak menganggap remeh nikmat Allah atas kalian. Ya kepada ini di bawah kalian masih banyak orang-orang di bawah kita dari sisi nikmatnya. Ya. Kalau meninggali kalmur wae mah mau pernah menghargai nikmat Allah Ta'ala. Isi diri mau bere motor ge, batur tinggal pakai mobil, bukan makan motor kene. Isi bere mobil ge, batur geus kana pesawat, terus saya kitu mau pernah puas tinggal kana handap. Naik motor alhamdulillah, batur makan sepeda. Naik sepeda alhamdulillah, batur naik angkot. Naik angkot alhamdulillah bisa naik mobil batur lempar gitu. Maka kata Syekh Utsaimin, setiap kali engkau mendapatkan nikmat, sekecil apapun nikmat tersebut, yakin banyak orang yang mendapatkan nikmat lebih kecil darimu. Maka senantiasa kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Masa cukup dengan pemberian Allah Ta'ala. Ini yang terbaik. Ini membuat kita senantiasa bersyukur. Buat kita hati kita kaya. Yang mewariskan kekayaan hati. Gina qalb, makanya laisal gina bikasatir a'rad walakin al gina qalb. Kaya itu bukan banyaknya harta, tapi kaya hatinya. Cukup dengan pemberian Allah. Kejenting loba kekayaan deh, kalau tidak pernah merasa cukup dengan pemberian Allah Ta'ala, hakikatnya dia adalah orang miskin, kurang aja kurang. Miskin. Rasa cukup. Dan lebih hebatnya lagi, ya, kekayaan hati itu ketika dia hanya cukup dengan Allah Ta'ala saja. Wah, itu lebih hebat lagi. Dia hanya cukup dengan Allah Ta'ala saja. Dia tidak akan pernah menghinakan dirinya kepada makhluk, untuk minta-minta, untuk berharap. Nah, cukup dengan Allah Ta'ala. Hasbi Allah, cukuplah bagiku Allah. Ya. Itu tingkatan yang tinggi sekali. Kita pernah dengar cerita siapa? Abdurrahman bin Auf. Ya. Ketika datang ke Mekah itu dia nggak bawa harta, hartanya ditinggalkan di Mekah. Datang dalam keadaan miskin. Kemudian dipersaudarakan dengan sahabat Ansor, anda lupa lagi namanya. Kemudian dia mengatakan, aku punya banyak istri, kau pilih siapa yang kau sukai, nanti aku akan ceraikan. Aku punya banyak harta, aku ingin membagi denganmu, dibagi dua. Yang penting ngomong 1 juta 2 juta, misalkan hartanya miliaran gitu kan. Lamun urang mau diingkek langsung dirontok. Beda jiwa dan Abdullah bin Auf nggak mau. Cukup bagi dia Allah Ta'ala. Kasih istri nggak mau. Dikasih harta tidak mau. Apa yang dia katakan? Tunjukkan aku ke pasar. Ini luar biasa. Tunjukkan aku ke pasar. Dan dia merasa cukup hanya dengan Allah Ta'ala. Dan Allah berikan solusi yang terbaik.
Berikan solusi terbaik. Nabi Ibrahim ketika dilempar ke dalam api, ketika ditawari bantuan oleh malaikat, lah darimu tidak, dari Allah ya. Dan Allah berikan solusi terbaik. Allah berfirman kepada api, ya naru kuni badan wassalamatan ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin, jadilah engkau keselamatan bagi Ibrahim. Ini levelnya beda. Ini levelnya beda. Ikohnya tinggi sekali. Ya, itu mungkin Pak ya. Ya. Ada lagi? Ya. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.